Atas nama keluarga Lubalu, keluarga Sudarmi dan rumpun yang terkait di dalamnya, menyampaikan selamat datang di tenda duka cita kami dan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir dan berbagi duka bersama kami atas berpulang hadirat Allah yang Maha Kuasa mendiang almarhumah Mama Oma, saudara kekasih kami, Mama Sudarmi. Kami keluarga tidak dapat membalas kebaikan dari Bapak Mama, saudara-saudari. Hanya dengan doa kiranya Tuhan yang punya kehidupan senantiasa membalas ketulusan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat MIT Getsemani Babau, Ibu Pendeta Albertina Ahmad Fadading SDA bersama rekan-rekan presbiter. Yang kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Babau, dalam hal ini Ibu Sekretaris bersama perangkat RW, RT dan RPM yang ada. Yang kami hormati anggota dari Angkatan Laut Kupang. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Singkatnya sidang duka yang berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian adalah pasti dan harus dialami oleh setiap anak manusia. Demikian saat ini dialami oleh keluarga Lubalu, keluarga Sudarmi dan rumpun yang terkait. Dalam panggilan kematian mendiang kekasih kita, almarhumah Mama Uma Saudari Mama Sudarmi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 yang lalu. Tentu kita yang hadir pada saat ini merasakan duka yang mendalam, terutama anak-anak, menantu dan cucu. Tetapi kita yakini bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji dan nama Tuhan. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam kebaktian penguburan. Tetapi sebelum itu kita akan mendengar pembacaan atau penyampaian riwayat hidup dan sakit dari almarhumah. Akan disampaikan oleh seorang cucu, yaitu Rita Lubalu. Kepada cucu Rita, waktu dan tempat kami sediakan. Riwayat hidup Mama Oma Saudari terkasih Sudarmi Lubalu. Silsilah dari Oma Sudarmi Lubalu. Oma Sudarmi terlahir dari pasangan Bapak Prawiro Sentono dan Ibu Sutian di Ngawi tanggal 3 Juli 1942. Merupakan anak ketujuh dari 10 bersaudara. Masing-masing yang pertama, Sukarti menikah dengan Sukandar, melahirkan 10 orang anak. 2. Suratmi menikah dengan Soekarno, melahirkan 2 orang anak. 3. Sunaria Marwandi menikah dengan Suparni. 4. Sri menikah dengan Sadino, melahirkan 8 orang anak. 5. Sukartini menikah dengan Mujiharjo, melahirkan 7 orang anak. 6. Suparni menikah dengan Roshadi, melahirkan 4 orang anak. 7. Sudarni menikah dengan Pius Lubalu, melahirkan 4 orang anak. 8. Bewe Mulyono menikah dengan Siswati, melahirkan 4 orang anak. 9. Kamdari menikah dengan Yohani Sukito, melahirkan 5 orang anak. 10. Sunarni menikah dengan Takat Supeno, melahirkan 3 orang anak. Almarhum Opatius Lubalu dan Oma Sudarmi dalam perkawinannya dikaruniai 4 orang anak,
yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yaitu yang pertama, Ruslina Lulu Jarwani Lubalu, SIP, menikah dengan Samuel Yendri Lada, SHUT, dikaruniai 2 orang anak, yaitu pertama, Samisoni Rakatia Lada, 2 Mayer Desmond Timothy Lada, almarhum. Yang kedua, Andreas Lubalu SH, menikah dengan Marta Susana Lembu, SE, dikaruniai 1 orang anak, yaitu Adra Marsha Regina Lubalu SK. 3. Sarmina Fatma Kartika Lubalu SPD, menikah dengan Antonio Saubaki SPD, dikaruniai 4 orang anak, yaitu Sudarni Ivo Brilianti Saubaki. Yang kedua, Lanang Tobias Brilianto Saubaki. Yang ketiga, Tesalonika Saubaki. Yang keempat, Adi Saubaki. Yang keempat, Hendrik Yani Lubalu ST, menikah dengan Ani, dikaruniai 2 putra dan 1 putri, yaitu yang pertama, Margarita Teresia Lubalu, yang kedua, Abraham Kelvin Lubalu, yang ketiga, Messi Jonathan Lubalu. Riwayat pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar diselesaikan pada SD Kedung Cowet tahun 1957. Yang kedua, pendidikan menengah diselesaikan pada SMP Negeri Wali Kukut 1961. Riwayat pekerjaan. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember 1965 bekerja sebagai pegawai bulanan di bagian tata usaha Kopalmar 4. Yang kedua, pada tanggal 1 Januari 1969 diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan pangkat juru muda tingkat 1 pada Puskopal Kodamar 5 di Surabaya. Ketiga, pensiun pada tanggal 1 Agustus 1998 pada unit kerja Dispek Lantamal 3 Surabaya. Riwayat sakit. Almarhumah didiagnosa sakit diabetes sejak tahun 2006. Almarhumah secara rutin ke Rumah Sakit Kartini sampai dengan tahun 2020. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, almarhumah mengalami drop sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2022, dirujuk ke Rumah Sakit Leona untuk perawatan dan terapi lanjutan sampai kondisi membaik serta diperbolehkan pulang tanggal 20 Desember 2022. Selama sebulan, almarhumah menjalani perawatan di rumah sakit. Pada tanggal 23 Januari 2023, almarhumah kembali mengalami drop sehingga menghembuskan nafas terakhir pada jam 14:40 WITA. Almarhumah menutup usia pada 80 tahun, 6 bulan, 20 hari dengan meninggalkan 4 orang anak, 4 menantu, dan 9 cucu serta kita semua. Kami sayang Oma, tetapi Tuhan Yesus lebih menyayangi. Terima kasih Mama untuk kasih dan teladan bagi kita, serta yakni Oma menjadi pendoa bagi kami. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Selamat jalan Mama, selamat jalan Oma. Kami semua menyayangimu dan mengasihimu. Sekian riwayat hidup singkat dari Mama, Oma, Saudari Takarasi, Sudarni Lubalu. Terima kasih dan shalom. Itulah pembacaan riwayat hidup yang disampaikan oleh seorang cucu.
mari kita teduhkan hati kita pada saat ini. Dan yang akan memimpin ibadah penguburan siang ini adalah Ibu Pendeta Albertina Rahmat Fadading SPH. Dan mari kita mulai dan akan dipandu oleh seorang penyetua. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik Bapak Mama, semua yang dikasih dari Yesus Kristus, kita dapat melihat liturgi yang ada di tangan kita masing-masing sebagai pemandu kebaktian penguburan jenazah saat ini. Karena itu marilah kita mulai. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dalam keyakinan iman, kita percaya bahwa almarhumah Mama Oma, saudari kekasih kita Sudarni Lubalu adalah juga buah ciptaan Allah yang sangat dikasihinya. Wujud dari kasih Allah yang nyata lewat panggilan kematian hambanya. Allah memberikan kesempatan untuk beristirahat dari segala pergumulannya. Saat ini kita akan menguburkan jenazahnya. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk berdiri dan menyanyikan nyanyi dari Dua Sahabat Lama 136 ayatnya yang pertama, dan sembahyang yang kudus. Dan sembahyang yang kudus, bila engkau pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman engkau pergi segera. Kau rasa sentuh duduk di sisinya, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turun kehendaknya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Nats yang membimbing kita saya baca di dalam Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita menyambut nats pembimbing ini dengan kembali kita melakukan pujian bersama, Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan siapa yang berikutnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Bentangkan ku takut, sebab Kau besertaku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu saudara-saudara sidang duka yang berpengharapan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di tengah duka yang kembali Tuhan izinkan kita alami sekaligus sebagai peristiwa iman bagi kita, kembali kita akan mendengarkan berita pengharapan dan pemulihan dari Tuhan berdasarkan Mazmur 90 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Dan karena itu saya mengundang kita bangkit berdiri.
Kita membacakan secara bersama-sama sebagaimana yang tertera dalam liturgi kita. Kita mulai. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Kita menyambutnya dengan pujian makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Silahkan duduk. Mengantar kita untuk ada dalam refleksi firman Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup atau paduan suara keluarga. Karena itu waktu dan tempat disilahkan.
Mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami tahu Kau ada di sini dan selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang punya kehidupan ini. Engkau yang mengizinkan kami untuk ada sebagaimana kami ada. Bahkan Engkau jualah yang menyatakan perkara-Mu di tengah-tengah kami saat ini melalui kematian hamba-Mu Mama Sudarmi. Dan karena itu walaupun dalam duka kami tidak akan pernah merasa sendirian. Dan karena itu Bapa, sebelum kami sehati untuk membawa jenazah daripada hamba-Mu untuk dikuburkan, kami rindu untuk kembali mendengarkan sapaan firman-Mu bagi kami sekalian. Namun kami menyadari kami terbatas Bapa, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan umat-Mu yang mendengarkan. Karena itu kami mohon kehadiran-Mu di dalam kekuatan kuasa-Mu melingkupi persekutuan kami, teristimewa suasana hati kami. Agar biarlah benar-benar kami diarahkan di dalam tuntunan Roh-Mu untuk kami merasa betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran-Mu yang akan membenarkan kami sekaligus menjamin kebahagiaan dan sukacita kami. Bahkan kebenaran-Mu yang akan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami apapun kenyataan yang terjadi. Dan kebenaran-Mu yang akan memberikan kami kekuatan iman untuk kami tegar berdiri dalam menapaki hari esok. Dan karena itu Bapa, kami mohon kepada-Mu, Engkau mari tenangkan suara-suara di sekeliling kami, dan biarlah suara Tuhan berbicara kepada kami. Karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita saya baca di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 19. Mazmur 103 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang tentu dikatakan berbahagia setiap kita yang tidak saja membaca mendengar, tapi bagaimana kita memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya, 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 haleluya. Salam. Bapak Mama, saudara-saudara sidang duka yang berpengharapan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Lubalu serta rukun keluarga yang terkait di dalamnya, secara khusus anak-anak, menantu, dan juga para cucu dari almarhumah Mama Oma Sudarmi Lubalu yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Melalui kesaksian firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini, membawa kita untuk kita mengingat tentang kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini, termasuk yang kita alami pada siang ini, tanpa sepengetahuan dan di luar kontrol Tuhan. Sebagai orang beriman, kita menghayati dan kita pahami itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 18. Bapak Mama bisa lihat di situ, di sana mengatakan bahwa tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya. Bapak Mama dan saya mungkin kita tidak mampu menghitung ini rambut saya atau rambut Bapak Mama ini ada berapa helai. Bahkan ketika kita sisir rambut itu ada berapa helai rambut kita yang jatuh, kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan terkait dengan kekuasaannya atas dunia ini dan juga atas kehidupan manusia. Dia mau menyaksikan bahwa sehelai rambut dari kepalamu tidak akan hilang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasih, dengan menyimak firman ini kita percaya bahwa apa sih yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Memang di satu sisi ketakutan itu manusiawi. Siapa sih yang tidak pernah mengalami ketakutan? Tetapi kita diminta supaya jangan sampai ketakutan kita itu membuat kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan, seakan bahwa kita sendiri
saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tentu menyimak apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk merenungkan bahwa Tuhanlah pemegang kendali atas kelangsungan kehidupan kita. Bapak Mama, saudara-saudara, dan karena itu kita tidak perlu takut akan apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan juga di dalam Lukas 12 ayat 6 dan 7. Saya bacakan untuk kita semua. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mama, saudara-saudara, jadi satu sisi Tuhan mau membawa kita untuk merenungkan bahwa Dia punya kendali atas segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Dia punya kekuasaan yang tidak ditandingi oleh kekuatan dan kuasa apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia ini ada tuan-tuan, ada kekuatan-kekuatan yang kecenderungan ada orang-orang tertentu lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan itu. Tetapi kita yang beriman kepada Tuhan, yakin bahwa Dia adalah pengendali, Dia adalah pemegang kendali atas segala sesuatu, Dia yang mengizinkan segala kekuatan-kekuatan lain ada di dunia ini. Kita tidak akan pernah memberikan diri kita untuk kekuatan itu. Kita tidak akan percaya pada kekuatan itu, karena kita tahu bahwa kalau kekuatan yang ada di dunia ini pada akhirnya dia harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan yang adalah pengendali. Apa sih yang harus kita takutkan? Apa sih yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Apa sih yang saya mau harapkan dari kekuatan dunia, selain kalau saya sudah punya Tuhan sebagai pemegang kendali itu? Bapak Mama, saudara-saudara, selanjutnya kita dibawa untuk merenungkan bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dia terus ada dan bersama-sama dengan kita. Dari gambaran Injil Lukas 12 ayat 6 dan 7 tadi membawa kita untuk merenungkan, ya. Kalau burung pipit saja 5 ekor cuma 2 duit, ya. Sangat kecil sekali. Kelihatannya sangat tidak berharga, tapi Tuhan pelihara. Apalagi Papa, Mama dan saya yang diciptakan dengan tangannya sendiri. Kalau burung itu kan Tuhan bersabda jadi. Tapi kalau Papa, Mama dan saya, Dia tidak cuma bersabda, tapi Dia turun tangan untuk membentuk. Dia bentuk menurut rupa dan gambarnya. Itu berarti Papa, Mama dan saya punya keunggulan di atas segala makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini. Tapi sangat disayangkan kalau dalam kenyataan hidup kita manusia ini ada manusia yang mau menaklukkan diri pada makhluk-makhluk lain di dunia ini. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati, dari kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk semakin memahami bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita dan yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, bahkan pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Kalau kita baca di Mazmur 66 ayat 7, Tuhan mengatakan itu, ya. Bangsa-bangsa yang mau mengatakan bahwa dia paling hebat, dia pemegang kendali, pada saatnya dia harus bertekuk lutut. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang kita kenal melalui Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Karena itu janganlah kita berpikir bahwa segala perkara yang kita alami terjadi di luar kendalinya, ya. Jangan pernah. Termasuk kematian dari setiap anak-anak Tuhan, kematian orang tua kita, kematian suami kita, kematian istri kita, kematian anak-anak kita. Mari kita pastikan bahwa semua ada dalam pengamatan Tuhan, ada dalam pengendalian Tuhan, ada dalam kekuasaan Tuhan. Karena Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Dia jualah yang menciptakan dan mempercayakan kita untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Namun kecenderungan Bapak, Mama, saudara-saudara, kita manusia masih dihantui dengan berbagai perasaan ketakutan. Dan karena itu untuk menghindari kegelisahan terkait dengan berbagai pergumulan dalam kehidupan kita, termasuk dengan peristiwa kematian dari orang-orang yang kita kasihi, kita harus ingat beberapa kebenaran tentang
kehidupan kita. Yang pertama ya, yang pertama kita dibawa untuk merenungkan bahwa Tuhan ada di mana-mana ya. Tuhan ada di mana saja ya. Dimanapun kita berada, kita pastikan bahwa Tuhan ada di situ. Setiap langkah kaki kita tidak pernah lepas dari langkah kaki Tuhan. Dia terus memantau kita ya. Karena itu kalau kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 7, Daud berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Pemazmur Daud mengatakan itu, "Saya tidak bisa berlari, bersembunyi daripada-Mu karena roh-Mu terus mengawasi saya. Kemanapun saya melangkah, saya tidak akan pernah lari dari hadapan-Mu." Karena itu kalau ada anak Tuhan yang mau berbuat sesuatu, merasa bahwa tidak ada orang yang lihat, dia lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Roh Tuhan selalu ada dan mengawasi setiap langkah kita. Apapun yang kita lakukan, kita boleh bersembunyi di mata manusia, tapi kita tidak bersembunyi di hadapan Tuhan. Oh mama, saudara-saudara, karena itu tidak ada satupun tempat, meskipun kita merasa sendiri sekalipun, kita selalu ada dalam pantauan Tuhan ya. Kita selalu ada dalam pantauan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tahu segalanya ya. Kalau yang pertama, Tuhan ada di mana saja, maka dimanapun kita berada, kita harus pastikan bahwa Tuhan ada bersama-sama. Roh Tuhan menyertai kita. Dan karena itu apapun yang kita lakukan, mari kita ingat Tuhan ada, sedang mengawasi saya. Saya mungkin menghalau pandangan manusia terhadap saya, tapi saya tidak bisa menghalau pandangan roh Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Dalam Mazmur 33 ayat 13-14 dikatakan, "Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi." Ya, Dia menilik, melihat semua penduduk bumi. Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara, Tuhan tahu seberapa buruknya keadaan kita. Ketika Bapak-Bapak dan saya terlena atau ada dalam situasi di mana kita merasa bahwa keadaan saya buruk, Tuhan tahu. Di saat kita tidak bisa mengelak dan juga mengelabui ya di hadapan Tuhan. Kita boleh mengelabui ketika kita ada dalam tindakan-tindakan yang buruk, supaya orang tetap tahu bahwa kita ada di posisi benar. Tapi firman Tuhan membawa kita untuk memahami bahwa Dia tahu setiap keadaan yang terjadi dan yang kita alami. Kita bisa saja mengelak dan mengelabui di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Oh mama, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Dia juga tahu seberapa tidak enaknya perasaan kita ketika kita menangis, berbagai pergumulan hidup yang berat, atau ketika kita ada dalam situasi yang mencengangkan, atau ketika kita ada dalam suasana duka karena kematian orang-orang yang kita kasihi. Yakinilah bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Karena itu saya selalu mengajak Bapak Mama, apapun kenyataan hidup kita, mari kita bawa itu ada dalam penyerahan diri. Saat kita merasa kita tidak mampu, bersujud dan bilang, "Tuhan, saya terbatas, tapi saya tahu bahwa saya tidak pernah sendiri. Tuhan ada di sini. Tuhan memahami saya melebihi diri saya sendiri. Apa yang saya rasakan saat saya senang, saya tahu Tuhan juga merasakan itu. Saat saya dalam kesulitan, saya tahu Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan saya. Ketika saya merasa tersesat, ketika saya merasa saya sendiri, saya tahu Tuhan mengetahui itu." Katakan semua itu kepada Tuhan. Karena itu Bapak jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi kita. Apapun keberadaan kita, Tuhan peduli Bapak dan saya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan, termasuk kedukaan akibat kematian orang-orang yang kita kasihi. Mengapa kita harus gelisah? Kalau kita tahu bahwa Allah kita berdaulat untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahkan untuk hidup dan mati kita. Kita semua tidak tahu akan hari esok dan masa depan kita, melainkan Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Karena itu setiap hari, setiap pagi, bangun pagi mengawali aktivitas,
bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu setelah saya keluar dari rumah saya ini, dari kamar saya ini, apa yang bakal terjadi. Bahkan ketika saya pergi ke kantor, ketika saya ke sawah, ketika saya ke tempat kerja saya, bahkan ketika saya mengunjungi keluarga, saya tidak tahu apa yang bakal terjadi. Saya pastikan Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya. Ketika kita meminta, bukan berarti bahwa kita bilang dulu bahwa Tuhan mau jalan dengan kita. Tidak. Tuhan selalu siap ada. Tetapi ketika kita menyadari dan ada dalam penyerahan diri, dalam pengakuan, Tuhan mau melihat sejauh mana ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, siap itu selalu ada. Tapi dia juga sedang menanti apakah anak-anaknya itu memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan. Apakah anak-anak itu terus merasakan bahwa mereka tidak bisa melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, mereka akan hadapi dengan sukacita karena mereka percaya bahwa semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Saya ingin supaya hari ini saya punya perjalanan mulus. Tapi kalau kenyataan saya harus hadapi sesuatu di sana, saya pastikan bahwa Tuhan izinkan itu. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin untuk saya renungkan dan evaluasi itu dalam diri. Mama, saudara-saudara, dan karena itu kita semua tidak tahu akan hari esok dan masa depan kita, melainkan Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Tuhan tahu apapun yang bakal terjadi. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Di satu sisi kita diberikan tanggung jawab untuk bagaimana bertanggung jawab mengelola hidup kita, membangun perencanaan dengan segala persiapan yang matang. Tapi marilah kita tempatkan itu di bawah rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan, saya terbatas. Ini rencana saya, ini konsep saya, ini kerinduan saya. Tapi saya tidak bisa menebak hari esok saya seperti apa. Saya mau tempatkan itu di bawah rencana Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi bagi saya. Catatan yang ketiga, Tuhan itu maha kuasa, ya. Kuasanya tidak tertandingi oleh kekuatan dan kuasa apapun. Dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 14a, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang bagi saya dan Bapak Mama sebagai manusia yang terbatas, sehingga kecenderungan untuk meragukan sesuatu itu ada. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan agar kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Mari berdiri di atas firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bagaikan pelita yang akan menuntun setiap tapak dan langkah kaki kita. Saat kita melangkah, kita berhadapan dengan situasi yang tidak kita harapkan. Kita seakan ada dalam persimpangan jalan. Kita mau mengikuti kehendak Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita ditawari dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga kita kecenderungan ada di persimpangan itu. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan, dia akan memberikan arah, memberikan terang. Walaupun di samping engkau atau jalan yang berbelok ke sana itu kelihatannya lebih bagus, tetapi sepanjang itu membawa engkau pada kehancuran, ikut pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi, bahkan dalam Matius 19 ayat 26 dikatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, bagi Allah segala sesuatu mungkin, ya. Mama, saudara-saudara diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan ketika anak-anak Tuhan itu yakin akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berdiri di atas kebenaran Tuhan, yakin akan kuasa firman itu, maka mujizat Tuhan terjadi. Di mana iman kita bertindak, mujizat Tuhan terjadi. Karena itu pertanyaan refleksi untuk kita semua adalah, masihkah kita meragukan Dia dalam kehidupan kita? Tuhan itu sangat peduli akan masa depan kita dibanding dengan diri kita sendiri, ya. Sekali lagi, Tuhan itu sangat peduli akan masa depan kita dibanding diri kita sendiri. Mama, saudara-saudara, pengalaman saya ketika dalam pelayanan pergumulan jemaat sebelum saya ada di Getsemani Babau, ya, ada keluarga tertentu yang karena merasa bahwa dia punya hidup sudah mapan, dia punya segala sesuatu, dan karena itu dia punya waktu untuk Tuhan juga tidak ada. Karena apa sih yang kurang dalam diri? Punya harta kekayaan, punya jabatan, punya kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika dia mengalami musibah, dia tidak berdaya. Di satu sisi sebelumnya dia punya orang-orang yang diandalkan, tetapi ketika dia berhadapan dengan masalah itu,
semua harus mundur. Dia tidak tahu harus kemana. Lalu satu ketika dia mendatangi dan dia coba menceritakan pengalaman itu. Apa yang harus saya lakukan dengan situasi ini? Saya ada dalam kesulitan. Saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Saya bilang satu hal, bersyukur untuk apa yang Bapak alami saat ini. Dia bilang, kenapa saya harus bersyukur? Karena apa? Karena kemarin Bapak melangkah untuk meraih masa depan Bapak dengan pertimbangan Bapak. Tapi hari ini Tuhan membuktikan bahwa Dia berhak untuk menentukan masa depan Bapak. Dan masa depan Bapak itu ketika Bapak pulang kembali. Karena itu ketika Bapak ada di sini, mungkin kemarin Bapak nyaman dengan semua yang ada, tapi ketika semua lengkap, sehingga tidak ada yang kekurangan dalam diri Bapak, tapi pada akhirnya Bapak ada dalam kesulitan. Bahkan orang-orang yang Bapak andalkan, yang Bapak sanjung, yang selama ini ada di belakang Bapak mundur. Bukan sebuah kebetulan. Tuhan mengatur semua itu, supaya pada akhirnya engkau harus sadar bahwa yang menentukan masa depanmu adalah Tuhan. Engkau tidak bisa menentukan masa depanmu sendiri. Dan masa depan Tuhan itu jauh melebihi pikiran kita. Kalau kita berpikir kecenderungan tentang masa depan kita berkaitan dengan kenikmatan di dunia yang sesaat, tapi Tuhan memilih atau memiliki masa depan kita yang cemerlang di sana. Tuhan mau supaya ketika depan Anda yang ada di dunia ini berakhir, pulang ada dalam kumpulan bersama dengan Bapa di surga. Itu kerinduan Bapa. Dia mau supaya masa depan dan mama dan saya yang sedang kita jalani di dunia ini, ya, pada akhirnya kita menikmati kehidupan surgawi bersama dengan Bapa di surga. Karena itu buat mama, saudara-saudara yang saya kasih, sekali lagi saya mau bilang, Tuhan sangat peduli akan masa depan kita dibanding diri kita sendiri. Karena itu apapun yang kita lakukan, mari kita tempatkan itu di bawah rencana Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah berusaha untuk melakukan kebaikan bagi sesama, namun kita selalu ada dalam kesulitan atau masalah. Mari kita pastikan bahwa kita semua sedang dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sekali lagi, buat mama dan saya, tentu dalam hidup kita sudah melakukan hal yang baik, tapi kenyataan kita masih mengalami berbagai kesulitan hidup, sehingga kita mempertanyakan tentang kehadiran dan keberadaan Tuhan. Tapi firman Tuhan membawa kita untuk merenungkan bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup ini. Tuhan mau supaya mama dan saya menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 55 ayat 23b dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, ya. Dan sepanjang kita menjalani hidup yang benar, tapi kita terus menghadapi berbagai tantangan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak selamanya saya akan biarkan anak-anak saya yang benar itu goyah, cuma sesaat saja. Supaya apa? Supaya mereka semakin murni dan murni di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara-saudara saat ini di sini kita kembali dihantar untuk menyaksikan kedaulatan Allah atas kehidupan anak-anak manusia. Dia membuktikan bahwa perjalanan hidup Mama Sudarmi Lubalo dalam kurun waktu 80 tahun ada dalam pengendaliannya. Bahkan saat ia mati pun ada dalam kemahakuasaan Allah. Siapa yang membayangkan seorang Sudarmi yang bukan dari NTT, dari Jawa, bisa berjumpa dengan almarhum suami terkasih dan boleh ada di sini, membangun bersama-sama di sini, membangun relasi cinta kasih persaudaraan bersama di sini. Tapi ini membuktikan bahwa inilah kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, pengendalian Allah. Bahkan dalam kurun waktu 80 tahun lebih, Mama ada bersama-sama dengan kita. Dan karena itu sudah tentu terkait dengan kematiannya kita berduka, tetapi duka kita bukan karena keputusan Tuhan yang telah menetapkan itu, tetapi karena kasih sayang seorang mama. Sekali lagi, karena kasih sayang seorang mama. Sebagai anak-anak Tuhan, tangisan kita sekali lagi bukan karena keputusan Tuhan itu, karena Dia berdaulat, tapi tangisan kita karena kasih sayang seorang mama. Karena itu sewajarnya kita menangis, bahkan sampai kapanpun kasih sayang itu akan terus kita rasakan. Dan sekaligus memotivasi kita untuk mengingatkan bahwa oh mama, beta dulu tuh begini, mengajarkan beta begini. Ketika beta ada dalam kesulitan, mama selalu menghantar topeng seperti ini.
membuat ibu kita. Tapi Tuhan menitipkan dia untuk membawa anak-anak. Untuk apa? Untuk memahami tentang betapa hidup ini harus dijalani di dalam hikmat dan juga dalam pimpinan Tuhan. Karena itu kita berduka tapi sekaligus berbangga karena kita punya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, yang telah menghadirkan seorang Sudarmi dan ada di tengah-tengah kebersamaan bersama keluarga besar Lubalu. Ada banyak pengalaman, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh almarhumah. Dan karena itu tentu anak-anak yang merasakan kasih sayang mama, sehingga tentu duka itu akan terus dirasakan tidak saja hari ini setelah pemakaman selesai, tapi untuk beberapa waktu ke depan. Tapi apapun itu, mari yakini itu sebagai bagian dari perkenanan Tuhan, sebagai otoritas Tuhan. Karena Tuhan yang punya mama, Tuhan yang izinkan, dan atas izin Tuhan, Tuhan harus membawa pulang. Kita bersedih, tapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita sadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Dia ada setiap saat. Dia juga akan memahami setiap perasaan anak-anak. Bahkan dia turut memikirkan masa depan anak-anak, menantu, dan juga para cucu selanjutnya. Dan karena itu, dalam menjalani kehidupan anak-anak, menantu, dan juga para cucu selanjutnya, walaupun tanpa sosok seorang mama, tetapi yakinilah bahwa Tuhan ada bersama-sama dan dia siap merangkul anak-anak dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga yang dipastikan adalah kesediaan kita untuk terus mengandalkan Tuhan dan percaya sungguh bahwa dia adalah segalanya bagi kita. Sehingga apapun kenyataan terkait dengan hidup, kita pastikan bahwa kita tidak sendiri, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dengan keyakinan akan kebenaran firman Tuhan ini boleh dapat menghibur dan menguatkan kita. Sekaligus kita mengikhlaskan kepergian mama kekasih kita dengan percaya bahwa semua ada dalam kedaulatan Allah. Sehingga kita berduka, tapi kita terus bersyukur, dan selanjutnya kita yang ditinggalkan tetap ada dalam kemahakuasaan Allah. Karena itu, mari kita yakinkan diri kita bahwa kita akan selalu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai pemegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Mama Lin, dan karena itu Mama Lin Ahmeka, karena itu waktu dan tempat saya silakan. Kehidupan di dunia ini penuh dengan suka duka ku alami, tapi untuk ku punya Yesus yang selalu menopang aku di hidupku. Tuhan, oh Tuhan, sambutlah hamba-Mu, jadikanlah kehendak-Mu. Aku ini milik-Mu. Hidup ini adalah anugerah. Dalam hidup selalu ku puji nama-Mu, Yesus, Juru Selamat hidupku. Hidup ini adalah anugerah.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya, menghantar kita untuk ada dalam pengakuan iman, dan karena itu saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dan karena itu baiklah bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekalnya Bapa kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Silakan duduk. Kesempatan diberikan kepada paduan suara Majelis Jemaat Getsemani Babau, dan karena itu waktu dan tempat disilahkan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati.
Tuhan yang terkasih, mari kita satu hati untuk kita ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu dan juga dalam kebersamaan bersama dalam persekutuan ibadah penguburan jenazah almarhumah Mama Oma saudara terkasih kami Sudarmi Lubalu Satin. Dan karena itu walaupun dalam duka, tapi kami terus ada dalam sukacita, karena sukacita kami ada di dalam dan bersama Tuhan yang tentu berdaulat atas segala sesuatu, yang punya kendali untuk menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, termasuk keberadaan kami saat ini di sini. Dan karena itu kami pastikan bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Dan karena itu Bapa, kami bersyukur untuk semua yang sudah Allah nyatakan bagi kami. Dan selanjutnya kami datang dan menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di surga, bersama dengan anak-anak, menantu dan juga para cucu, dalam duka kami mau bilang terima kasih Tuhan. Untuk kurun waktu 80 tahun Tuhan hadirkan sosok seorang Sudarmi ada di tengah keluarga besar Lubalu serta rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Dalam kebersamaan itu ada banyak hal yang mereka belajar berbagi bersama, dan kehadiran Mama Sudarmi boleh menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk di tengah-tengah keluarga, anak-anak, menantu dan juga para cucu. Dan karena itu kebersamaan itulah yang tentu membuat mereka ada dalam duka. Tapi kami pastikan bahwa Tuhan tentu turut merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak saat ini. Dan sekaligus kami pastikan bahwa Tuhan akan merangkul anak-anak dalam dekapan cinta kasih Tuhan, dan memberikan mereka kekuatan iman sehingga dalam menjalani hari esok dan selanjutnya mereka pastikan bahwa Tuhan yang sama yang akan menuntun dan menyertai perjalanan dan masa depan mereka. Karena itu arahkan anak-anak-Mu sehingga dalam perjalanan mereka selanjutnya mereka terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas kelangsungan kehidupan mereka, sekaligus yang memahami masa depan mereka melebihi diri mereka sendiri. Sehingga apapun yang mereka lakukan, bahkan ketika mereka ada dalam situasi kondisi yang tak menentu, sekiranya mereka dipastikan bahwa mereka tidak pernah melupakan akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Dan karena itu kami percayakan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mari menuntun dan menyertai mereka, karena mereka adalah milik kepunyaan Allah. Sehingga apapun kenyataan yang akan mereka hadapi hari esok dan selanjutnya, mereka akan hadapi dengan sukacita, damai, sejahtera. Lalu berdoa untuk keluarga besar Lubalu serta rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Tuhan, mari ikat satukan mereka agar di dalam satu kesatuan mereka bergandengan tangan menjalani kehidupan yang adalah merupakan amanah yang Tuhan percayakan. Sehingga apapun yang harus kami lakukan dan kami tempatkan itu di bawah rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak mengecewakan Tuhan, tapi biar lewat kehadiran kami nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan mari berikan kesehatan, kekuatan ekstra bagi mereka, sehingga sekalipun di satu sisi fisik mereka lemah, tapi iman mereka semakin bertambah-tambah. Dan sekiranya ada warisan nilai iman yang mereka salurkan kepada generasi-generasi masa kini, agar dengan demikian dimanapun dan dalam keadaan apapun, melalui kehadiran keluarga besar ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua kami yang hadir pada saat ini di bawah tenda duka ini. Kami datang sebagai bagian dari keluarga untuk berbagi duka, tetapi sekaligus kami juga mengambil hikmah di bawah tenda duka ini, secara khusus lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami, bahwa sesungguhnya Tuhanlah pengendali akan kehidupan kami. Engkau yang berkuasa, Engkau selalu ada dalam segala situasi kondisi. Dan karena itu kami pastikan bahwa apapun kenyataan yang kami alami, suka duka, kami yakini bahwa Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Dan karena itu kami tidak akan pernah menjauh daripada Tuhan, tapi kami akan semakin mendekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga memohon sekiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja, menuntun dan mengarahkan kami. Ambil alih seluruh keberadaan kami. Arahkan kami untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Sehingga apapun kenyataan yang kami alami, sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin.
Karena kami yakini bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, semua rangkaian acara yang telah kami lewati dalam prosesi ibadah penguburan ini, kami kembalikan semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh kelangsungan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala prosesi hingga pada akhirnya sampai di lubang kubur, Tuhan berkenan memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan sukacita, damai sejahtera. Semua pihak yang terlibat pada kesempatan ini, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, mengampuni kami dan dengar kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, untuk pengutusan saya menjemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari NKB 173 ayat 1, melewati lembah air mata dan sisa bayang berikutnya. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri, Tuhan pimpin amuku dan bahkan ku tak dapat maju sendiri, ku tidak tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutanku, ku tak dapat maju sendiri. Untuk kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Allah sumber pengharapan dalam kasih Yesus Kristus memenuhi saudara-saudariku dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selamanya. Amin. 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 1, 2, 3, salam. Silahkan duduk kembali. Sebelum saya menyerahkan mic ini kepada MC untuk melanjutkan acara kita, atas nama pribadi, suami dan juga anak-anak serta Satuan Majelis Jemaat Getsemani Davao, saya menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya bersama keluarga besar Lubalu serta rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, secara khusus anak-anak, menantu dan juga para cucu dari almarhumah Mama Sudarmi. Apa yang Tuhan buat baik adanya, dan karena itu dalam duka kita, mari kita terus adalah penyerahan diri kepada Tuhan, karena di dalam dan bersama Tuhan kita akan sanggup untuk menjalaninya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.